Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dengan saya Bung Ropan. Dan sejarah terjadi di Stadion Allianz Arena di kota München. PSG, Paris Saint-Germain. Klub dari Prancis ini mengukir sejarah manis. Pertama kali menjadi juara di ajang piala paling bergengsi, UCL atau Liga Champions, setelah semalam waktu setempat atau di minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, tim asuhan Luis Enrique menghajar habis Internazionale of Milan atau Inter Milan dengan 5-0 clean sheet. Ini kemenangan yang luar biasa. Klub terakhir yang mencetak kemenangan besar 4-0 ya, itu terjadi pada tahun 94 ketika AC Milan mengalahkan Barcelona di Stadion Athena di Yunani, di mana saya saat itu juga menjadi salah satu saksi mata dari Indonesia yang meliput tim asuhan Fabio Capello, dan mereka bisa menang dengan skor telak. Nah, tapi skor yang telak juga terjadi pada tahun 60 di Glasgow, di Skotlandia, di saat Real Madrid mengalahkan Eintracht Frankfurt dari Jerman dengan 7-3 di babak final. Ya, memang kesininya ada ketika Madrid itu di 2016 kalau nggak salah tuh mengalahkan Juventus 4-1 ya di final. Tapi kemenangan dari PSG atas Inter Milan ini sangat sensasional yang mereka lakukan. Luis Enrique untuk kedua kali mengangkat trofi ini karena pada tahun sebelum di 2014 kalau nggak salah 2014-2015 bersama dengan Barcelona mereka mengalahkan Juventus 3-1 di final, dan itu terjadi juga di tanah Jerman. Jadi bagi Enrique ini kedua kali yang semua di Jerman. Kalau bersama dengan Barca terjadi di Stadion Olimpiade di Berlin. Nah sekarang di München, di antara utara dan selatan di Jerman ya. Dan bagi PSG ini juga treble winners yang mereka lakukan. Juara di Liga Prancis, Piala Prancis mereka juara, dan sekarang USL. Dahaga gelar buat mereka setelah pertama kali mereka ke final tahun 2020 dihajar oleh Bayern Munchen lewat gol Kingsley Coman saat itu. Ya mereka memang sangat penasaran ketika mereka sekarang ada di final dan mereka melakukan hal yang terbaik. Desire Douy, pemain muda mereka, membuat brace dalam pertandingan ini. Ya, di gol kedua dan gol ketiga setelah diawali oleh Achraf Hakimi membuka keran gol bagi PSG, menaklukkan Jan Sommer penjaga gawang dari Inter Milan setelah menerima umpan juga dari Desire Douy yang memberikan umpan. Sebelum di babak kedua ada gol-gol yang luar biasa dibuat oleh Kivika Kvaratskhelia. Ya, kemudian dengan pemain pengganti Sani Mayulu juga ikut mencetak gol untuk melengkapi sukacita yang luar biasa bagi PSG. Nah kalau bisa melihat dari statistik di semua aspek teman-teman, memang layak PSG ini juara karena mereka melancarkan 23 tembakan, 8 on target. Penguasaan bola mereka itu sampai 60% berbanding 40% dari Inter. Inter sendiri sepanjang laga hanya melepaskan 8 tembakan, 2 on target. Nah dari sini sudah bisa menggambarkan bahwa tim asuhan Luis Enrique layak dan pantas untuk bisa meraih gelar juara. Mereka kalau bicara dari operan mereka tuh sampai 529 kali perpindahan bola ya, sementara Inter cuma 352 kali perpindahan bola, dan mereka memiliki 4 corner kick. Inter sendiri ada 6 corner kick dalam pertandingan ini. Nah kita lihat dengan starting 11 juga, Luis Enrique tidak banyak mengutak-atik ya, the winning team dia itu dari awal ketika mereka mengalahkan City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, ini semua klub-klub Inggris dibantai habis buat mereka sebelum mereka ke final. Itu tetap dengan Donnarumma di bawah Mister, di belakang dipimpin oleh kapten kesebelasan mereka Marquinhos ya. Ada, kita tahu bersama, Hakimi ada di kanan, ada Paco yang mendampingi Marquinhos, kemudian Nuno Mendes ada di kiri. Nah kunci mereka saya pikir ada di 3 gelandang mereka yang luar biasa ya, Fabian Ruiz, Vitinha di sana ya, Joao Pedro, Neves juga di sini. Itu yang membuat mereka sangat unggul. Artinya ketika Inter bermain dengan 5 gelandang Inter sulit untuk bisa
mengalahkan ketiga pemain ini. Vitinha bermain sangat bagus di tengah. Operan-operan di passing-passing dia membahayakan. Ada beberapa umpan dia yang sangat terukur, ya. Dan kalau bisa dilihat juga bagaimana peran Ousmane Dembele, ya, ada 2 assist yang sangat baik buat dia untuk bisa menghasilkan gol-gol terbaik bagi PSG. Kvaratskhelia juga bermain dengan luar biasa, ya. 1 gol dia yang dilakukan dengan sangat baik di depan. Apalagi kalau bicara dengan anak muda mereka seperti Desire Do yang membuat brace. Dan kelihatan sekali memang Inter sulit untuk bisa mengimbangi, ya. Bagaimana kecepatan pemain-pemain PSG dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang, demikian juga sebaliknya mereka sangat baik. Melakukan build up serangan juga mereka oke. Ya, jadi itu yang bisa saya katakan bahwa mereka memang pantas, ya, untuk bisa meraih. Mereka lebih siap di sini, ya, dan mengukir gelar. Bagi Prancis itu luar biasa bahwa ada klub mereka yang mengukir sejarah menjadi juara, ya, pertama kali di ajang tertinggi, dan tidak ada yang bisa menduga bahwa dari awal PSG ini bisa menjadi juara karena tidak dalam status unggulan mereka, tapi mereka bisa membuktikan kolektivitas permainan yang sangat baik. Tidak ada bintang yang paling menonjol. Kalau di tahun 2020 kan mereka masih punya Kylian Mbappe di sana, ya, ada Neymar. Tapi saat ini mereka hanya mengandalkan Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, ya, kemudian dengan Do di tengah itu saya bilang tadi yang Fabian Ruiz, Vitinha, ya, Pedro Neves. Jadi bintang-bintang yang tidak begitu menonjol sebenarnya, ya, di sini, tapi mereka bermain dengan kerjasama sebuah tim, ya, untuk bisa memenangkan laga demi laga karena memang sulit bagi mereka. Kalau bisa melihat dari perjalanan yang saya bilang tadi kan, ada 4 klub Inggris yang menghadang mereka, tapi semua mereka lewati dengan sangat baik untuk menuju ke babak final. Akhirnya bisa mereka menjadi juara untuk tahun ini. Jadi sekali lagi selamat buat PSG, dan bagi Inter memang sangat sayangkan 2023 mereka ke final kalah juga dari Manchester City, ya, dengan 1-0 lewat gol Rodri saat itu. Dan sekarang Simone Inzaghi untuk kedua kalinya harus tertunduk lesu ketika upaya mereka untuk bisa menjadi juara ke-7 kali gagal, dan bahkan mereka dibantai, dipermalukan habis oleh PSG dengan 5 gol, ya, untuk pertandingan final kali ini. Masih bisa di musim yang akan datang karena Inter juga akan hadir mewakili Italia, ya, untuk wakil di UCL. Bisa terus merajut mimpi mereka untuk bisa ke final lagi dan berusaha untuk bisa menjadi juara. PSG menakutkan sekali, ya, bukan tidak mungkin mereka juga pada musim depan akan lebih baik karena pasti dengan hasil ini pemilik mereka akan menambah beberapa pemain terbaik tentunya untuk coba mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim ini. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.